tadi you mentioned about insect ya. Apakah itu bisa di grow di space? Itu saya belum teliti lebih lanjut. Waktu itu pas kita webinar udah dibahas. Tapi mungkin akhirnya tuh growing harus udah pas nyampe kali ya. Mungkin bawa bibitnya doang gitu kan. But I don't know. Belum dibahas sedetail itu. Tapi waktu itu sempet gimana mau dibikin farmingnya gitu. Ya pasti itu harus dibawa dong ke sana. Ya, tapi juga tanaman kan perlu space sama oksigen, bukan? Kan pakai hidroponik. So you use the technology, pakai UV light, and then you use the hydroponic and bioponics. That's done already. Ya, tapi hydroponic you need water. Kalau di Yeah, but Mars seandainya bagaimana tuh? there's water on the moon. There's water on the moon. You can take water from there. That's why there's water on the moon. That's why they want to make the moon as the base. Gitu. Jadi kita ke bulan dulu. Sorry. Jadi you say there's water in the moon. I mean, real water ya, nggak usah dicampur oksigen atau apa. No. Oh, Water is ice cap. H2O. Okay. Yeah, water is H2O. So you break down the water into hydrogen and oxygen and water juga gitu. Jadi makanya kenapa moon itu dijadikan base supaya dari moon and then mau ke Mars itu nggak usah bawa propellant lagi. Propellantnya ya dari hydrogen aja, dari air yang di bulan itu diproses untuk stick untuk propellant, stasiun ya, kayak station gitu untuk isi energi ya untuk bisa ke Mars gitu kira-kira. Iya. Jadi memang itu base-nya di situ, termasuk untuk ngambil logistik, untuk yang lain-lain. And then after that, you go to Mars or to the space hotel or whatever nearest stop that you're going gitu loh. Tapi that's why it's like bulan adalah tujuan utama dan bikin settlement-nya di situ sebagai base-nya dulu. Gitu. Nah, Dan tapi ada air di bulan. Kalau Mars apakah di situ nggak ada air tentunya kan? There is a crater. There's siapa namanya dia? I think they found something. Crater. I'm sorry. Yeah, it's called Korolev Crater. Korolev itu Sergei Korolev dari Russian, the first Russian rocket engineer. Dia apa namanya? Ada Korolev Crater itu ice caps juga sih di Mars. But itu baru foto ya, belum kirim drone sama sekali ke sana, jadi belum diteliti. So it's only just a satellite footage. But yeah, if there's ice caps there, I mean kan ada lah kalau sekarang memang sudah kelihatan di atasnya juga ada ice caps gitu. Tapi kan itu yang kita cari adalah ice caps yang di craters supaya mudah diekstrak. Dan untuk farming di Mars kan juga perlu bikin container, I suppose ya. Greenhouse. It's something in-house. You cannot expose it in Mars, nggak ada oksigen ya. Jadi itu oksigennya dari mana itu dapatnya? Di Mars apakah sudah ada tidak ada oksigen masalah? No, they have to make oxygen. Jadi Perseverance itu yang baru launch kemarin, rover Amerika, itu juga ada satu alat namanya MOXIE. Nah, MOXIE ini itu, kepanjangannya saya lupa, tapi intinya alat MOXIE ini itu kecil banget prototype, tapi mereka lagi mencoba it's a carbon dioxide converter, that's an oxygen producer. Jadi mereka lagi ngetes untuk converting the carbon dioxide untuk produce oxygen. Tapi of course ini masih kayak very very small scale ya gitu loh, karena kan ini juga yang dikirimkan rover gitu loh, rover seberapa gede sih gitu kan. Tapi they are testing the technology. But in terms of producing oxygen in Mars, that's gonna take a while. Tapi ya itu tadi, kalau si alat MOXIE ini berhasil, berarti kan nanti tinggal
dipasang di si habitatnya, which is whatever infrastructure yang akan mereka bikin sebagai tempat tinggal. Ya jadi kayak filtration system aja sih, sama aja kayak kita punya air filter di rumah, nyedot debu, akhirnya jadi udara bersih toh gitu loh. Cuman ini pakai alatnya si MOXIE itu untuk merubah carbon dioxide jadi oksigen gitu. So, Jadi Mars lagi sekarang carbon dioxide dia punya udara, bukan? ya. So Oke. we cannot. Ya, But nggak bisa. makanya kita harus stop di moon dulu untuk bawa oksigen, untuk bawa air, untuk isi bensin, untuk kemudian karena kalau misalnya kita sudah di bulan pun kan gravitasinya lebih rendah daripada bumi toh gitu loh. Jadi for a rocket to lift off is also not that, doesn't require that much, and then udah pakai hydrogen fuel juga, that's it, and then ya udah tinggal floating aja, you don't need a lot gitu loh. Kalau launching dari bumi itu kan memang perlu banyak bensin karena ya kita gravity-nya kan cukup besar. It seems that science are really seriously going toward Mars, di mana manusia bisa mulai tinggal aja, hidup di sana dengan equipment yang mereka ada. Well, it's a second option. We still need an option. Okay. There's no planet B, but we need an option in case. Okay. There are people who ask, biasanya kalau pergi ke space kan, sebabnya sekarang kan ada joint space di mana Rusia sama Amerika ketemu di apa namanya itu? International Space Station. International Space Station. Nah, itu kan kalau bawa air ya, itu harus banyak sekali, bukan? Ya, bawa air, bawa makanan, itu banyak sih. Tapi terus bawa sampah juga pulang. Jadi sampah-sampah yang ada di sana tetap harus dibawa pulang juga ke bumi gitu. Jadi ya bawa air, bawa makanan sih kebanyakan memang. Tapi kan mereka continuously di resupply. Jadi setiap quarter pasti ada yang berangkat bawa supply sih. Dan I'm just curious, kayak urination ya, urine sama feces ya, apa itu juga dibawa balik atau itu urine itu bisa disaring jadi air? I'm just asking. Disaring. Urine. Bisa kalau jadi air. Kalau fecal matter kayaknya dibawa pulang deh. Dibawa pulang. Tapi kalau misalnya urine itu dipakai jadi air minum. Oh, jadi di filter bisa jadi air minum. Jadi kayak air biasa aja gitu. Air minum dan dipakai untuk siapin makanan ya segala keperluan air lah pokoknya. Kan kayak si makanan itu kan juga freeze dried kan, terus kan harus dipanasin. Kalau yang freeze dried itu kan harus dipanasin, harus dikasih air sedikit toh, dikasih air panas. Ya itu deh dari hasil proses itu.